Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Desika Degusia dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara pembuatan soal pada Google Formulir. Dan langkah pertama yang kita lakukan ialah masuk ke Google Chrome. Setelah masuk ke Google Chrome, kita lihat di bagian kanan itu kita pencet, di bawah itu ada Google Formulir, bisa kita pencet juga. Untuk langkah awalnya itu kita masuk ke formulir baru. Nah, di sini sudah keluar formulir tanpa judul. Sebelumnya bisa juga kita ke setelan dulu ya, kita edit dulu. Jadikan ini sebagai kuis. Lalu untuk formulir tanpa judul ini bisa langsung kita ganti. Contohnya kita ganti judulnya ujian tengah semester. Nah, setelah itu pada judul ini bisa juga kita bold. Setelah di bold itu ada deskripsi formulir, itu bisa juga kita isi. Contohnya berdoa sebelum mengerjakan. Lalu bisa juga kita kasih jangan mencontek. Setelah itu ini bisa juga kita ganti tulisannya ke italik, kita cetak miring. Setelah itu kita masuk ke tambah pertanyaan. Nah, tambah pertanyaan ini karena kita akan membuat biodata terlebih dahulu, dari mulai email, nama lengkap, nomor peserta ujian, dan sebagainya. Untuk pertama itu untuk soalnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana pembuatan soal jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, maupun drop down. Dan nanti kita akan tambahkan juga bagaimana cara menambahkan gambar di soal. Untuk yang pertama itu kita, karena akan biodata itu kita jawaban singkat terlebih dahulu ya. Yang pertama itu email. Di sini bisa kita harus isi, wajib diisi ya, supaya bisa keisi semua oleh si penjawab soal kita nanti. Ini bisa langsung kita tambah pertanyaan dan juga bisa kita salin atau duplikasikan ya. Di sini saya duplikat saja. Setelah email itu kita isi nama lengkap. Nama lengkap. Setelah nama lengkap kita salin lagi itu kelas. Nah, di kelas ini bisa juga kita menggunakan pilihan ganda biar ada opsi untuk kelas MIA 1 atau MIA 2 contohnya. Kita langsung aja ke pilihan ganda. Opsi pertamanya itu kita isi 12 MIA 1 ini contohnya ya. Lalu 12 MIA 2, 12 MIA 3, 12 MIA 4, lalu 12 MIA 5. Selesai. Nah, di sini kita bisa langsung tambah pertanyaan. Nomor peserta dulu. Nomor peserta. Lalu setelah nomor peserta itu kita ganti ke tanggal. Di sini bisa kita cari, kita pencet ini, lalu di bawah itu ada tanggal. Otomatis dia akan nanti pas pengisian dia akan mengisi bulan, hari, dan tahunnya. Kita salin lagi. Yang terakhir itu adalah mata kuliah atau mata pelajaran ya. Ini bisa kita pilih pilihan ganda aja untuk opsi. Yang pertama contohnya matematika, biologi, kimia, bahasa Indo,
Indonesia dan bahasa Inggris saja kita ambil. Nah, setelah selesai, ini tuh masuk ke biodata, guys. Lalu bagaimana kita misahkan bagian biodata dan soal. Itu sebelumnya bisa juga kita pisahkan pakai di kanan ini ada tambahkan bagian yang 2 garis ini, bisa kita langsung tambahkan bagian. Nah, otomatis bagian pertama itu sudah biodata untuk yang akan menjawab nanti. Nah, sebelumnya kita bisa juga lihat di sini pratinjau. Kita mau ngelihat bagaimana sih bentukan soal kita. Nah, bisa kita pencet. Nah, sudah bisa ya. Ini ada email, otomatis nanti mereka masukkan email, terus nama lengkap, kelas, nomor peserta, nah dan tanggal, bulan, dan tahun itu ada, terus mata pelajarannya bisa pilih di opsi. Oke, kita lanjut untuk bagian yang kedua itu buat soalnya. Pertama kita ganti contohnya soal UTS biologi. Ini bisa juga kita buat ya seperti yang tadi. Setelah itu bisa juga kita kasih deskripsi dan bisa juga tidak, itu terserah. Sini karena tadi udah kita kasih, jadi sini tidak saya kasih ya. Lanjut ke selanjutnya itu kita tambahkan pertanyaan. Dikarenakan saya sudah membuat soal di Word, kita tinggal salin aja ya. Kita salin dulu soalnya. Lalu kita tinggal masukkan ke pertanyaan. Lalu kita salin juga untuk opsinya, opsi jawaban bisa langsung kita salin. Sini kita rapiin dulu ya guys. Di sini sudah ada 5 opsi, jadi kita pilih dulu kunci jawaban. Dikarenakan di sini kunci jawaban saya ada di C, lalu kita pilih C ya. Dan poinnya bisa kita tentukan. Untuk awal ini saya kasih poin 15 sebenarnya. Kita pencet selesai. Ini soal pertama sudah selesai. Kita jangan lupa hidupin wajib diisi. Terus kita tambah pertanyaan. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bisa kita gunakan, masih menggunakan pilihan ganda, namun kita pakai gambar. Caranya yang pertama itu kita pencet ini untuk mencari gambar. Itu bisa langsung ke ke file kita, dan bisa juga kita ngambil ke Google gambar, itu terserah karena saya sudah ada gambarnya. Nah, di sini sudah otomatis gambarnya masuk ya. Tinggal kita copy, kita masukkan pertanyaannya. Lalu di sini kita kasih opsinya. Ini bisa langsung kita kasih. Di sini bisa kita langsung ke kunci jawaban. Dikarenakan jawabannya yang benar adalah 1, langsung kita ubah poinnya, itu saya mengubah 15. Setelah selesai kita pencet selesai. Nah, untuk selanjutnya kita tambahkan pertanyaan lagi. Oke, untuk selanjutnya itu kita bisa gunakan kotak centang. Kita tekan dulu. Kita paste. Nah, setelah ada opsi ini kita bisa kunci jawaban. Lalu di sini kita kasih, dikarenakan jawabannya di sini itu bisa kita pilih, itu kunci jawabannya 1, 3, 5, lalu kita centang di sini 1, 3, dan 5. Lalu juga kita ubah poinnya jadi 15 juga. Nah, itu kita pencet selesai. Selesai. Jangan lupa hidupkan centang wajib diisi. Nah, di sini udah selesai untuk kotak centangnya, sudah ada
kunci jawabannya sendiri. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaan lagi. Di sini kita bisa Google gambar, contohnya sini sel tumbuhan. Nah, ini kan sel tumbuhan, bisa kita langsung pilih dan otomatis dia sudah ada di gambar. Kita tinggal tidak perlu nyimpannya terlebih dahulu, tinggal ke Google gambar. Kita kasihkan pertanyaan. Gambar di bawah merupakan contoh gambar sel titik-titik. Hanya si satu itu sel hewan, sel tumbuhan, sel manusia, sel ini contohnya sel bunga, ini contohnya sel, bisa juga kita kasih contoh sel batang contohnya. Di sini kita langsung pilih kunci jawabannya. Kunci jawabannya yang benar adalah sel tumbuhan. Setelah selesai kita kasih sel tumbuhan, jangan lupa kita tambahkan poin. Di sini saya tambahkan 15. Dan ini sudah selesai, kita sudah selesai. Setelah itu kita akan membuat soal isai. Soal isai dan pilihan ganda saya bedakan ya. Untuk bedakan itu kita tambahkan bagian, yaitu pencet garis 2 di kanan ini. Nah, kita kasih judulnya soal esai. Bisa juga kita bold. Setelah itu langsung ke tambahkan pertanyaan. Di sini kita ke jawaban paragraf dulu ya, atau jawaban panjang. Kita salin dulu, misalnya di sini. Oke, baik, setelah soalnya kita salin, ini otomatis ini jawaban teks panjang atau jawaban esai panjang. Setelah itu kita tambahkan pertanyaan lagi. Di sini kita ke jenis jawaban singkat. Kita copy dulu soalnya. Nah, untuk jawaban panjang tadi kita kasih poin itu 25 poin. Sedangkan jawaban singkat itu enggak. Kita kasih poin 15 poin. Nah, ini sudah selesai kita membuat soalnya. Sebelumnya kita ke setelan terlebih dahulu. Kita batasi ke satu jawaban karena dia tidak bisa mengulang pengisian lagi ya. Oke, di sini soalnya sudah kita buat ya, dari mulai biodata sudah selesai dan bagian pilihan ganda sampai ke esainya. Ini bisa kita hapus saja. Dan poin total juga sudah 100. Nanti di saat ada yang mengisi ini, nanti ada tampilan siapa saja yang sudah mengisi, ada berapa orang yang sudah mengisi, nama emailnya siapa, dapatnya berapa, itu sudah bisa tertera di sini ya. Lalu setelah ini bisa langsung kita bagikan linknya, itu dengan cara kita pencet kirim, kita ke linknya ya, dan kita perpendek URL atau linknya. Setelah itu kita pencet salin. Otomatis link sudah tersalin dan bisa langsung kita share melalui aplikasi WhatsApp atau lain sebagainya untuk kita sebarkan ke peserta didik yang ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam itu. Baiklah, sekian tutorial untuk pembuatan soal kali ini. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video banyak kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.